Oh iya, tepat tanggal 23 Februari alhamdulillah aku ngeluarin single baru tapi sama bandku, yang namanya Kodir, yang genrenya rock gitu. Jadi memang kalau Kodir itu agak berbeda. Kenapa? Kalau Kodir memang ngebandnya rock gitu. Jadi ini bisa dibilang karya suka-suka kami gitu ya. Dalam artian suka-suka dalam artian karya yang tidak berkompromi sama industri gitu. Untuk terakhir kalinya. Jadi ini karya idealis yang terakhir kalinya, karya suka-suka kita terakhir sebelum nantinya ke depan kita harus lebih berkompromi sama industri band Kodir itu ya. Dulu ini pas dikeluarin hari ini nih, emang pas emang momennya pas emang dikeluarin sebelum Ramadan atau seperti apa sih? eh Tadinya emang pengen habis pemilu gitu kan. Kebetulan baru dapatnya tanggal 23 ini gitu. Tapi kalau kamu sendiri mungkin pas ngeluarin sekarang apa karena tadi pas di Ramadan ngeluarin single yang religi atau seperti apa? Nah, belum tahu. Rencana sih ada ya. Rencana ada kan stok untuk lagu religi featuring Mustafa Debu. Cuma belum tahu rilis apa enggak. Cuma kalau saya kan emang hobinya kan rilis lagu gitu. Laku nggak laku yang penting rilis lagu gitu kan. eh Udah jadi tanggung jawab sebagai musisi ya, harus keluarin karya terus. Saya rasa semua seniman nggak musisi doang tanggung jawabnya ngeluarin karya terus gitu, berhasil apa enggak gitu. Tapi kalau kamu sendiri kan biasanya kalau terutama musisi ini di Ramadan kan mereka berlomba-lomba untuk ngeluarin lagu religi Mm-hmm. dan maksudnya yang trending saya pada kalau kamu sendiri masih banyak yang mau kerjasama apa masih milih-milih dulu untuk kerjasama sendiri di project Ramadan ini? Aku alhamdulillah pernah pernah ngeluarin single Ramadan ya dua kali, tahun 2019 sama 2021 gitu. Ya mungkin ini kekuranganku juga ya gitu, bikin lagu nunggu mood. Kalau karena kan lagu religi kan nggak boleh sembarangan kan. Kalau bagi aku pribadi gitu, kalau kita eh, maksudnya nggak boleh sembarangan dalam merilis lagu religi, karena kan lagu religi kan sakral gitu kan, sakral dan pertanggungjawabannya sampai akhirat gitu. Kadang ada yang nawarin gitu, kayak nyanyi-nyanyi muji Allah gitu, tapi aku tipe musisi yang kalau aku belum bisa menjadi seperti lirik di lagu tersebut, aku nggak mau nyanyi gitu, takut gitu. Jadi sejauh ini belum lagi dapat ilham untuk buat lagu religi gitu. Walaupun ada beberapa, cuma untuk merilisnya tuh masih apa ya, masih malu gitu. Karena jiwaku ini kan belum 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 alim gitu. Jadi untuk rilis lagu religi itu agak agak takut gitu. Aku nggak mau sembarangan gitu. Jiwa belum alim tapi nyanyi lagu religi gitu, belum mau. Tapi kalau untuk cover sendiri, kalau buat kamu sendiri kalau cover lagu, eh, kamu banget dalam hati pengen nggak? Apa nggak terlalu ini kalau untuk cover lagu karena bukan lagu sendiri? Cover ada ya, pengen beberapa tuh. Saya suka banget lagunya almarhum Ami Hadi, itu banyak kan soal soal religi atau Bang Haji. Eh, tapi ya itu tadi gitu, maksudnya saya belum berani menyanyikan suatu lagu kalau sayanya belum bisa menjadi seperti liriknya di lagu tersebut. Contoh kalau misalkan saya mau cover lagu Begadang jangan begadang bila tiada artinya, saya nggak berani cover lagu itu. Kenapa? Karena saya masih sering begadang gitu. Contohnya gitulah gitu. Itu sih contohnya. Saya nggak mau saya lagi sering begadang tapi nyanyi lagu Begadang jangan begadang gitu. Itu contoh ya, contoh gitu. Lagu religi kan banyaknya kan memuja Tuhan. Ya kalau saya paling cocoknya ya minta ampun sama Tuhan gitu. Tapi kalau kamu sendiri nih mungkin terutama untuk kamu dan bandnya mungkin yang udah kecapai dalam setahun ini apa aja lah berarti mungkin dari
ataupun yang lain dalam hal lain mungkin. Sebenarnya aku tuh tipe orang yang kurang suka bahas pencapaian ya, karena bagiku hidup itu bukan soal pencapaian, tapi evaluasi menurut aku. Tapi kalau disuruh disuruh sebutin apa pencapaiannya ya alhamdulillah eh, udah jadi eksekutif produser dan musik produser di mini albumku Dul Jalani 2019 yang judulnya Sang Pemuja. Alhamdulillah juga udah jadi produser dan eksekutif produser di band Kodir album 1000 Bulan yang bagus banget menurut saya, kalian harus dengar. Itu pencapaian sih bagi aku pribadi. Cuma aku orangnya nggak suka bahas soal pencapaian, nggak tahu kenapa gitu, nggak suka aja gitu. Oke, berarti kamu istilahnya kalau untuk tiap tahun mungkin lebih baik banyak berprosesnya gitu ya. Iya, saya lebih suka ngalir aja sih. Kalau untuk di dunia musik ya saya nggak mau yang terlalu ambisius, harus ini, harus ini, harus itu. Karena bagi saya sifat ambisius itu bisa jadi penghalang untuk jadi orang besar gitu. Menurut saya pribadi ya. Dan hati-hatinya ambisius itu kan nanti kita nggak main musik, tapi dimainin musik gitu. Contoh, ambisius, oh laguku pengen ngetop, pengen ngetop, pengen ngetop, tapi naudzubillah min zalik, takdirnya belum ngetop, ntar ngedown atau kecewa sama takdir. Saya nggak mau, saya lagi belajar ngalir aja. Kalau bikin lagu ini sekarang belum laku, yang apa-apa ntar buat lagi, buat lagi. Jadi Ada momennya dan ada, ya saya pengen nyoba, saya mau main musik gitu, nggak mau dimainin musik. Dimainin musik dalam artian yang tadi, ketika kita bikin lagu sekarang ngetop laku, besokannya nggak laku, ngedown, itu kan kita psikologisnya dimainin oleh dunia musik gitu. Aku nggak mau kayak gitu, jadi mencoba ngalir aja gitu. kalau untuk kamu sendiri mungkin tahun ini terutama Ramadan dengan tahun sebelumnya mungkin perbedaan seperti apa sih untuk kamu sendiri? Perbedaannya alhamdulillah sekarang keluarga udah makin deket ya, mungkin karena dulu covid kan. Iya benar. Ini baru tahun keberapa ya, tahun kedua ya tanpa covid. Ya alhamdulillah sekarang keluarga juga makin dekat. KKL KKL juga sering ketemu sekarang. Tahun lalu kan sibuk semua tuh. Jadi alhamdulillah tahun ini mungkin eh, perbedaannya alhamdulillah kita bisa lebih akrab sama keluarga gitu. Bukan keluarga inti doang ya, keluarga besar sama om, sama eh, om dari ayah, om dari bunda. Perbedaannya sih ya alhamdulillah ya kita bisa lebih akrab dan ngumpul-ngumpul keluarga besar gitu. Alhamdulillah banget itu. Tapi kalau di Ramadan ini mungkin kamu tipikal yang lebih kalau ada job mungkin eh, membatasi nggak tuh di Ramadan ini atau lebih kan biasanya kalau Ramadan kan biasanya kalau ada kajian sore atau apa, kalau untuk job sendiri cukup membatasi nggak? Kalau untuk job sih nggak membatasi ya. Cuma memang kalau Ramadan itu kan orientasinya, kalau aku pribadi eh pengennya tobat gitu loh, minimal tobat sebulan gitu. Walaupun misalkan nauzubillah min zalik baru baru puasa seminggu habis itu bolong gitu ya. Ya jangan ditiru sih, tapi maksudnya kalau Ramadan tuh prioritasku memang dari dulu itu istirahat dulu gitu loh, istirahat dari duniawi. Maksudnya kita lebih fokus untuk puasa, lebih fokus untuk beribadah, lebih fokus untuk silaturahmi, ketemu teman-teman. eh, apa ya eh, ya kalau job ya kalau rezekinya ditawar dan itu masih make sense dengan suasana Ramadan, kayak misalkan bukber atau sahur, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan ada beberapa yang mungkin konteksnya nggak sesuai dengan Ramadan, misalkan main di klub-klub yang katanya tutup tapi sebenarnya buka, itu aku nggak mau gitu. Nah, atau pokoknya yang konteks sama Ramadan aja lah yang sesuai gitu. Berarti di Ramadan kok kita lebih banyak atau lebih banyak bubur dan keluarga. Pinginnya selalu pinginnya gitu, nggak tahu ntar kalau setan goda ya. Pingin gitu kan kalau Ramadan pinginnya gitu, ah ini tobat sebulan nih gitu kan. Ya, ya. Tapi kalau kamu sendiri pas Ramadan itu mungkin apa yang biasa yang pengen kamu yang selalu kamu ingat ya mungkin?
entah itu dari makanan atau dari kumpul bareng keluarga? Yang aku ingat selalu ya itu ya, sahur sama bunda sama ayah, kumpul keluarga ya. Itu sih yang paling berkesan dari masa kecil sampai sekarang. Ya alhamdulillah, Tuhan masih menakdirkan aku mempunyai keluarga yang utuh. Jadi itu patut disyukuri banget. Sahur sama bunda, buka sama ayah, sama nenek gitu kan. Karena menurutku kan yang paling penting keluarga gitu. Hubungan baik keluarga itu kan lebih penting dari apapun menurutku gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan untuk memperbaiki lagi hubungan dengan keluarga. Bukan arti yang nggak baik ya, tapi lebih memperbaiki untuk menjadi lebih baik gitu aja sih. Kalau Ramadan sendiri, kalau kamu sendiri mungkin kan biasanya ada makanan khusus yang harus Oh iya dimakan. iya, iya. Kalau dari bunda nih yang ada makanan yang harus kamu makan, terus yang nggak boleh kelewat istilahnya selama Ramadan. Biasanya kalau di Ramadan tuh di keluarga bunda ada resep keluarga turunan dari ibunya bunda itu, namanya lidah sapi. Lidah sapi. Jadi memang di bulan Ramadan tuh kita menunggu-nunggu banget momen lidah sapi itu. Lidah sapi itu terus juga menunggu momen bunda masak sahur. Kakak Al, kakak L juga datang gitu. Terus kita bareng-barengan nahan lapar, bareng-barengan apa ya? Maksudnya seru-seruan. Puasa kan bagi anak muda kayak aku belum mudah gitu untuk dilaksanakan gitu kan. Godaannya banyak, pingin makan, pingin minum es gitu. Tapi selain kumpul keluarga itu dan segala keindahan di dalamnya, itu sih yang aku kangenin. Berjuang bareng sama kakak L, sama saudara-saudara, sama teman-teman untuk gak batal itu aja. Tapi kalau setiap tahun atau Ramadan kamu sendiri puasanya, kalau bahasa sekarang tuh nggak pernah bolong atau selalu full meskipun ada job nih? Iya, aku jujur tiga tahun belakangan ini masih agak kurang ya. Padahal kalau kalau zaman dulu aku tuh terkenal yang paling rajin puasanya gitu. Full ya? Full sampai dulu sempet udah hari ke-28 itu demam, aku nggak mau batal gitu. Tapi emang jujur, akhir-akhir ini aku lagi kurang bagus puasanya karena mungkin, sebenarnya bukan nggak bisa jadi alasan ya karena mungkin kurang niat aja gitu. Tapi aku pengen banget Ramadan tahun ini kembali kayak aku yang dulu gitu, yang bisa full, bisa bener-bener fokus ibadah, itu pengen banget gitu ya. Semoga niat baiknya diizinkan Allah gitu ya, untuk jadi kenyataan. Mungkin itu salah satunya bisa dikatakan membatasi job agar puasanya full. Iya iya gitu, karena kan kalau aku, godaanku terbesar di puasa itu kalau nggak makan itu moodnya suka ini loh apa, gampang marah, gampang itu gitu. Walaupun itu sebenarnya bukan alasan gitu, tapi ya misalkan ada nyanyi pagi jam 10 gitu. Nah aku tuh belum begitu kuat kayak orang-orang alim yang bener-bener jam 10 mereka nggak minum. Aku tuh belum begitu kuat. Tapi tahun ini pingin banget gitu. Dari kemarin kepikiran, aduh kok aku lama ya puasaku ini kurang bagus gitu. Tapi kan banyak celah-celah lain selain puasa gitu kan. Karena menurutku kan ibadah paling baik adalah berbuat baik. Terutama di Ramadan mungkin kamu tipikal yang sering ikut kajian atau seperti apa itu? Kalau bisa kalau belum di Ramadan kan biasanya sebelum azan maghrib biasanya kan ada komunitas atau kajian biasanya untuk terutama nih untuk teman artis. Iya iya iya. Sometimes ya kalau diundang ada pengajian ya ikut aja gitu. Ikut pengajian, dalam rangka menambah wawasan, nambah ilmu, silaturahmi, biar apa ya? Biar, kesan Ramadannya tuh dapat lah gitu. Berkahnya dapat gitu. Jadi puasa tuh nggak buat diri sendiri juga. Jadi Tuhan nggak dipeluk sendiri, tapi juga dibagi-bagi atau saling membagi gitu kan. Kan hebatnya kajian-kajian itu kan, Tuhan itu kan dibagi-bagi gitu kan. Maksudnya dalam artian ya kita belajar bareng gitu. Bukan yang puasa sendiri terus nggak mau ketemu orang, terus, mengorbankan hablum minanas
demi wah aku puasa gitu, nggak mau ketemu kamu, ntar ketemu kamu mulutmu bau, aku jadi emosi gitu kan, nggak nggak. Jadi ya itu sih, lebih ke habluminallah habluminanasnya tuh dijaga juga. Biasanya kalau umpama nih kalau ada kajian yang kamu lebih suka biasanya kajian siapa sih? Kan ada Aku pilihannya, ada Ustadz Hanan Hadafi, ada Ustadz Kodai Muslim, terus banyak banyak Ustadz yang biasanya yang biasa artis ikut kajian. Kalau kamu sendiri biasanya kalau lebih aku suka suka Ustadz Adi Hidayat. Adi Dayat ya. Adi Hidayat, aku alhamdulillah pernah datang sekali ke pengajiannya beliau gitu, dan aku kan orangnya agak skeptis gitu ya, gitu maksudnya ini ustadznya bener gak ya gitu, eh, apa yang diomongin masuk akal nggak ya gitu. Nah, Ustadz Adi Hidayat itu bener-bener yang diomongin tuh rasional semua, masuk ke telinga tuh gampang banget, masuk ke hati juga gampang banget, juga dilihat juga masya Allah gitu. Bukan yang lain, bukan berarti yang lain gak bener gitu. Sorry bu, aku ralat bukan gak bener, cocok gak buat aku kan. Nih kalau Ustadz kan cocok-cocokan kan, tapi sepanjang aku datang pengajian paling cocok Ustadz Hadi Hidayat, karena beliau tidak hanya ceramah tapi juga membagi ilmu yang di luar agama, tapi yang juga sebenarnya itu untuk kebaikan sesama gitu. Contoh waktu aku datang ke pengajian Ustadz Adi Hidayat, tiba-tiba beliau bercerita tentang teori musik yang banyak. Kan Ustadz Adi Hidayat kan hafal tangga nada semuanya kan. Di situ saya langsung kagum, wah ini nggak hanya bahas agama tapi juga membahas bagaimana kita mempunyai wawasan yang luas, menuntut ilmu, karena kan setahu saya agama Islam kan memang menuntut kita untuk mempunyai banyak ilmu, banyak wawasan. Jadi sewaktu saya ketemu beliau, wah ini bukan ustadz sembarangan, langsung saya cium tangannya gitu. Kalau ada pertanyaan mungkin kamu pengen bertanya apa kepada Ustadz Adi tadi tektokin eh terutama tentang Ramadan nih mungkin. Nanya apa ya? Eh, Mungkin kan bisa ada yang penasaran dari kamu sendiri nih. iya Pak Ustadz Adi Hidayat, gimana caranya untuk istiqomah berada di jalan yang benar di usia yang masih muda ini. Masih muda dalam artian emosinya belum stabil, terus ya males ya kan. Pemalas rata-rata anak muda kan di Islam kan nggak boleh kan males kan, yang kadang juga pesimis melihat masa depan. Yang aku tahu di Islam tuh nggak boleh pesimis. Ya itu sih, bagaimana cara istiqomah berada di jalan Tuhan gitu, biar optimis, biar juga eh, apa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Itu sih. Dulu mungkin terakhir kalau kamu sendiri mungkin di Ramadan tahun ini seperti apa buat kamu sendiri dan orang banyak nih. Ya aku alhamdulillah ya, bersyukur banget aku dan keluargaku insya Allah masih dipertemukan di bulan Ramadan setahun sekali. Dan aku bersyukur banget gitu, dan semoga Ramadan itu kan selalu datang membawa banyak berkah dan pelajaran gitu ya. Semoga Ramadan tahun ini bisa memberikan pelajaran yang sangat berarti buat jiwa aku dan keluargaku. Jadi semoga Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya bagi aku pribadi. Dan tali